Jadi dalam hal ini kita tidak menemukan hadisnya bahwa Rasulullah itu membaca terus-menerus atau dikerjakan oleh sahabat Nabi. Nggak pernah itu terjadi lagi gitu. Kejadiannya hanya satu kali. Jadi itu tidak termasuk sunnah. Ya, membaca subhanallah, alhamdulillah, apalagi membaca talqin di kuburan. Membaca talqin di kuburan itu memang tidak ada di dalam ajaran-ajaran sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat imam-imam ahli hadis tentang talqin. Ini bukan pendapat imam mazhab, tapi pendapat imam ahli hadis tentang talqin. Yaitu kita lihat di sini, yaitu kita pakai terjemahannya saja langsung. Jadi kata Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali, saya tidak lihat seorang pun mengerjakan talqin itu melainkan Ahlus Sam dan waktu matinya Abul Mughirah. Imam Ahmad sendiri mengatakan itu. Ini maknanya saudara kalau kita bahas apa? Bahwa sebelum itu tidak ada imam-imam dan tabi'in atau sahabat yang mengerjakan talqin. Ustadz Wahabi ini mengatakan bahwa membaca talqin di kuburan itu tidak ada di dalam ajaran sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia membacakan pendapat-pendapat imam ahli hadis. Hal ini senada dengan pendapat ulamanya Ustadz ini, yaitu Al-Utsaimin. Dalam kitab Majmu' Fatawa wa Rasail karya Al-Utsaimin jilid 17 yang diterbitkan oleh Darus Suraya, cetakan pertama tahun 2003, halaman 217. Al-Utsaimin ditanya, apa hukum mentalkin mayit setelah dikuburkan? Dia menjawab, pendapat yang benar adalah bahwa mayit tidak ditalkinkan setelah dikubur, akan tetapi memohonkan ampunan dan kemantapan baginya. Karena hadis yang meriwayatkan tentang talkin adalah hadis dhaif atau lemah. Dalam pandangan Utsaimin, bahwa tidak mentalkin mayit setelah dikuburkan adalah pendapat yang benar, dengan alasan hadisnya lemah. Sekarang mari pemirsa perhatikan bagaimana pandangan ulama Ahlus Sunnah, yaitu Imam Zakaria Al-Ansari, dengan mengutip penjelasan Imam An-Nawawi tentang kedudukan hadis talqin mayit tersebut, yang beliau nyatakan dalam kitabnya berikut ini. Dalam kitab Asnal Mathalib, karya Zakaria Al-Ansari, salah satu ulama Ahlus Sunnah, halaman 329. Zakaria Al-Ansari berkata, disunahkan bagi orang yang menghadiri penguburan mayit atau setelahnya berdiri di atas kuburan setelah menguburnya itu, memohonkan ampunan, yaitu istighfar, dan berdoa kepada Allah untuknya sampai kalimat dan mentalkin mayit sampai kalimat setelah dikubur dengan talqin yang berlaku. Imam An-Nawawi berkata, hadis riwayat At-Tabrani tentang talqin itu dhaif, namun hadis-hadis fadhail, yaitu yang berkaitan dengan amal kebaikan, itu ditolerir para ulama. Hadis tersebut telah diperkuat oleh hadis-hadis lain yang sahih, seperti mohonlah kalian kepada Allah agar mayit tetap dalam keimanan, dan wasiat Amr bin As yang telah lewat, yaitu salah satu sahabat Nabi. Apa bunyi wasiat Amr bin As? An-Nawawi berkata, dan karena Amr bin As berkata ketika menjelang kematiannya, jika kalian telah menguruk tanah ke atasku, kemudian menetaplah kalian di sekitar kuburku dengan kadar waktu penyembelihan unta dan pembagian dagingnya, sehingga aku bisa merasa nyaman dengan kehadiran kalian. Artinya, menurut Imam An-Nawawi, sekalipun status hadis talqin setelah dikuburkan itu dhaif atau lemah, tetap dapat dijadikan hujjah bolehnya perbuatan tersebut karena didukung dengan hadis-hadis lain yang sahih. Selanjutnya An-Nawawi berkata, sebagian ulama berkata, sabda Nabi, talqinkanlah la ilaha illallah pada orang mati kalian, merupakan dalil talqin. Sebab makna hakikat orang mati, yaitu dalam redaksi hadis tersebut, adalah orang yang sudah mati. Sedangkan talqin yang dilakukan sebelum kematian, seperti pendapat para ashab, yaitu para ulama Syafi'iyah yang telah lewat, itu merupakan makna majaznya.
Seperti inilah penjelasan Imam An-Nawawi tentang kata mautakum adalah orang-orang yang sudah meninggal dunia dilihat dari sisi arti yang sebenarnya. Dan siapakah gerombolan Wahabi jika dibandingkan dengan Imam An-Nawawi? Yang aneh, jika pemirsa perhatikan, para ustadz yang anti talqin sering membawakan pernyataan-pernyataan Imam An-Nawawi. Seharusnya mereka malu untuk menyebut nama beliau karena keyakinannya yang berbeda. Demikian pula pernyataan ulama Ahlus Sunnah lainnya yang menjelaskan tentang status hadis talqin tersebut adalah Imam As-Sun'ani dalam kitabnya Subulus Salam karya As-Sun'ani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 2 yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif, cetakan pertama tahun 2006, halaman 324. Dari Damrah bin Habib, salah seorang tabi'in, dia berkata, mereka mensunahkan jika kuburan seorang mayit sudah ditutup dengan tanah dan manusia sudah meninggalkannya, agar dikatakan kepada si mayit di sisi kuburnya, wahai fulan, katakanlah la ilaha illallah 3 kali, dan katakanlah Tuhanku adalah Allah, agamaku adalah Islam, nabiku adalah Muhammad. Telah diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur secara mauquf dan At-Tabrani yang serupa dari periwayatan Abu Umamah secara marfu dan panjang. Semakin jelas di hadapan pemirsa bahwa status riwayat tersebut adalah marfu, artinya riwayat yang bersambung sanadnya hingga Rasulullah, sehingga dapat dijadikan hujjah. Bahkan pendapat yang menyatakan kesunahan mentalkin mayit merupakan pendapat yang kuat. Hal ini sebagaimana dijelaskan Ibn Hajar dalam kitabnya Talkhisul Habir, karya Ibn Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 2 yang diterbitkan oleh Muassasah Qurtubah, cetakan pertama tahun 1995, halaman 270. Ibn Hajar berkata, perkataannya, yaitu Imam Ar-Rafi'i, disunahkan membaca talqin mayit setelah dikubur, maka dikatakan kepada mayit itu, wahai hamba Allah, wahai putra dari hamba perempuan Allah, sebutkan sesuatu yang engkau keluar ke dunia atasnya, yaitu kesaksian bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, sampai kalimat, dan At-Tabrani telah membawakan hadis Nabi dari Abu Umamah yang berkata, jika aku mati, maka lakukanlah kepadaku apa yang telah Rasulullah perintahkan untuk melakukannya kepada yang mati di antara kami. Rasulullah telah memerintahkan kami. Beliau sallallahu alaihi wa alihi bersabda, jika salah seorang dari saudara kalian meninggal dan kalian telah meratakan tanah kuburnya, yaitu telah selesai dikubur, maka hendaknya salah seorang di antara kalian itu berdiri di bagian kepala mayit dan berkata, wahai fulan bin fulanah, maka sesungguhnya mayit itu mendengar tapi tidak bisa menjawab, sampai kalimat, sesungguhnya malaikat Mungkar dan Nakir, salah satu dari mereka berdua akan menarik tangan temannya dan berkata, mari kita pergi, kita tidak bisa duduk di sisi mayit yang telah ditalkin, hujahnya. Kemudian Ibn Hajar berkata, sanad riwayat ini baik dan telah dinilai kuat oleh dia di kitabnya Al-Ahkam. Kemanakah riwayat dan pernyataan Ibn Hajar Al-Asqalani ini? Mengapa Ustadz Wahabi ini tidak membawakannya? Dan mengapa hanya membawakan pendapat yang sesuai dengan keyakinannya saja? Demi menyingkat waktu, maka di sini kami hanya menyuguhkan beberapa ulama saja, dan juga agar pemirsa tidak merasa bosan dengan penjelasan yang terlalu panjang. Mazhab Al-Hanafi, Abdul Ghani Al-Midani, salah satu ulama mazhab Hanafi, menyatakan bahwa mentalkin mayit setelah dikubur termasuk amaliyah yang telah ditetapkan secara syariat. Ini sebagaimana beliau nyatakan dalam kitabnya Al-Lubab fi Syarhil Kitab, karya Abdul Ghani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1 yang diterbitkan oleh Al-Maktabah Al-Ilmiyah, halaman 125. Abdul Ghani Al-Midani berkata, adapun mentalkinkan mayit di sisi kuburnya termasuk hal yang disyariatkan menurut Ahlus Sunnah, karena Allah akan menghidupkan mayit itu di dalam kuburnya. Mazhab Al-Maliki, Imam Al-Qurtubi, salah satu ulama mazhab Al-Maliki, pengarang kitab tafsir terkenal, telah menulis satu bab yang khusus mengenai keharusan mentalkin mayit setelah dikuburkan. Dalam kitab At-Tazkirah,
karya Al-Qurtubi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1 yang diterbitkan oleh Maktabah Darul Minhaj, cetakan pertama tahun 1425 Hijriah, halaman 343. Al-Qurtubi berkata, guru kami Abul Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi berkata, seharusnya mayit ketika dikubur, dia harus diberi bimbingan untuk menjawab pertanyaan, yaitu dari malaikat. Mazhab Asy-Syafi'i. Keyakinan sunnahnya talqin mayit oleh mazhab Asy-Syafi'i ini juga dinyatakan oleh Ibn Alan As-Siddiqi dalam kitabnya Dalilul Falihin, karya Ibn Alan As-Siddiqi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 6 yang diterbitkan oleh Darul Kitab Al-Arabi, halaman 62. Ibn Alan berkata, pendapat yang menjadi pedoman mazhab Asy-Syafi'iyah adalah membaca talqin setelah penguburan jenazah. Seperti kutipan penulis An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' dari para ashab. As-Sakhawi berkata, di antara ulama yang jelas-jelas menyatakan kesunahan talqin adalah Al-Ghadi Husain, Al-Mutawali, Nasr Al-Muqaddasi, Ar-Rafi'i, dan selainnya. Al-Ghadi Husain mengutipnya dari para ashab secara mutlak. Ibn Salah berkata, itulah yang kami pilih dan kami amalkan. As-Sakhawi berkata, dan ulama mazhab Malikiyah sependapat dengan kita atas kesunahan talqin. Karena itu, Imam Ar-Ramli, salah satu ulama mazhab Asy-Syafi'i, juga menyatakan dengan tegas mengenai kesunahan mentalqin mayit setelah dikuburkan. Dalam kitab Nihayatul Muhtaj, karya Imam Ar-Ramli, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 3 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan ketiga tahun 2003, halaman 41. Imam Ar-Ramli berkata, disunahkan mentalqin mayit yang sudah kena taklif usai dikuburkan berdasarkan hadis seorang hamba ketika ia diletakkan di kuburnya dan seterusnya. Mazhab Al-Hambali mengharuskan talqin. Imam Al-Mardawi, salah satu ulama mazhab Hambali, menyatakan bahwa kesunahan mentalqin mayit setelah dikuburkan merupakan pendapat mayoritas ulama Hambali, sebagaimana beliau katakan dalam kitabnya Al-Insaf, karya Al-Mardawi, jilid 2, halaman 548. Al-Mardawi berkata, disunahkan membaca talqin untuk seorang mayit setelah dikubur menurut mayoritas sahabat kami, yaitu para ulama mazhab Hambali. Dari pernyataan para ulama ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa talqin mayit disunahkan dan menandakan bahwa mayit dapat mendengar apa yang diucapkan oleh yang masih hidup di sisi kuburnya. Dan perlu pemirsa ketahui bahwa talqin adalah mengingatkan kembali si mayit yang baru saja dikubur dengan kalimat-kalimat tertentu. Dengan semua penjelasan para ulama Ahlus Sunnah tadi, yang tentunya dari sisi keilmuan sangat jauh dibandingkan Ustadz Wahabi ini, apalagi hanya sekedar pengekornya, maka pemirsa tentunya semakin kokoh dalam beragama dan terus menjalankan amalia sunnah ini. Jangan pernah hiraukan ocehan kelompok Wahabi takfiri yang lahir kemarin sore sebagai hadiah dan sekaligus menyadarkan kelompok Wahabi yang paling mudah menyesatkan amalia kelompok lain. Kami berikan pernyataan ulamanya sendiri, yaitu Ibn Taimiyah. Dalam kitab Majmu' Fatawa jilid 24 yang diterbitkan oleh Kerajaan Arab Saudi, cetakan tahun 2004, halaman 297 sampai 298. Ibn Taimiyah ditanya, apakah talqin mayit setelah dikuburkan hukumnya wajib ataukah tidak? Ibn Taimiyah menjawab, talqin mayit setelah kematian tidaklah wajib menurut ijma', yaitu kesepakatan ulama. Tidak pula termasuk perbuatan kaum muslimin yang dikenal di masa Nabi dan para khalifah beliau sallallahu alaihi wa alihi. Namun hal itu diriwayatkan dari sekelompok sahabat seperti Abu Umamah dan Wasilah bin Al-Asqa. Maka sebagian imam membolehkan hal itu, seperti Imam Ahmad, dan sebagian ulama mazhab Hambali mensunahkannya. Begitu pula para ulama mazhab Syafi'i. Ternyata Imam Ahmad bin Hambal membolehkan talqin mayit setelah dikuburkan menurut Ibn Taimiyah. Lalu mengapa kelompok Wahabi justru menyelisihi imam mazhabnya sendiri?
Sebenarnya mereka ikut siapa di dalam bermazhab? Benar apa yang dikatakan seorang muhakik Ahlus Sunnah, yaitu Hamzah Ahmad Zain berikut ini. Dalam kitab Musnad Ahmad yang ditahqiq oleh Hamzah Ahmad Zain, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 17 yang diterbitkan oleh Darul Hadits Al-Qahirah, cetakan pertama tahun 1995, halaman 43. Hamzah Ahmad Zain berkata, "Aku tidak mengetahui apa mazhab mereka. Mereka mengaku bermazhab Hambali, terkadang mengaku tidak bermazhab dan tidak mengikuti mazhab Hambali, dan mereka pun telah menentang Az-Zahabi, padahal Az-Zahabi bermazhab Hambali. Mereka tidak menetapkan satu mazhab yang jelas untuk dikenali. Sesungguhnya mereka, yaitu para Wahabi, di dalam mazhab seperti ular." Kami tegaskan, seperti ular. Karena itu kami sarankan kepada para pemirsa untuk berwasiat jika meninggal dunia nanti agar ditalkinkan. Karena insya Allah hal tersebut sangat bermanfaat bagi seorang mayit.